Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kecerdasan kinestetik. Saya Rafika Nur Hafiza. Saya Anissa Putri Alia. Dan saya Lari Nadir. Kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Pengertian kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan yang menekankan kemampuan gerak, serta sangat senang dengan dunia olahraga, performance, dan penari. Kecerdasan ini menekankan pada kemampuan seseorang dalam menangkap informasi dan mengelolanya sedemikian cepat, lalu dikonkretkan dalam wujud gerak, yakni dengan menggunakan badan, kaki, dan tangan. Pada anak usia prasekolah merupakan masa-masa di mana mereka aktif bergerak meniru sesuatu yang mereka lihat. Selanjutnya ada jenis kecerdasan kinestetik. Yang pertama ada closed skill atau kemampuan tertutup adalah ketika hanya ada satu pilihan dalam kecerdasan kinestetik tersebut dan harus mengikuti suatu pola yang telah ditentukan, seperti belajar menari. Dalam suatu tarian telah ada gerakan-gerakan tertentu yang harus diikuti dan tidak dapat dilakukan dengan menyimpang atau akan mengubah makna dari tarian tersebut. Ketahuilah bahwa mengenai tahap perkembangan kepribadian yang mengarah kepada beberapa tipe kepribadian manusia, salah satunya adalah kepribadian ambivert. Selanjutnya yang kedua ada open skills. Yang dimaksud dengan open skills adalah keterampilan yang memerlukan lebih banyak fleksibilitas dalam proses belajarnya. Contohnya dalam suatu tim olahraga, seseorang yang berada dalam sebuah tim akan mempelajari berbagai taktik yang berbeda dan juga rutinitas yang berbeda-beda agar dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi yang mungkin muncul saat pertandingan, karena tidak ada pertandingan olahraga yang berlangsung sama persis antara satu dengan yang lainnya. Ketahui juga beberapa teori psikolog yang ada, seperti teori psikolog sastra, teori psikolog perkembangan, teori belajar humanistik, dan teori belajar behavioristik. Selanjutnya, kemampuan dalam kecerdasan kinestetik. Yang pertama, menggunakan fisiknya dalam melakukan kemampuan atau keterampilan yang tinggi untuk tujuan mengekspresikan diri dan juga berorientasi pada hasilnya. Yang kedua, bekerja dengan terampil dengan menggunakan objek, antara lain dengan melibatkan gerakan motorik yang baik dari jari dan tangan, serta mengeksploitasi kemampuan motorik lain pada tubuhnya, misalnya menggambar, memahat, dan pekerjaan lain yang memerlukan keterampilan tangan. Yang ketiga, ada mengontrol gerakan tubuh dan kapasitas untuk menangani suatu objek. Yang keempat, ada mengontrol anggota tubuh untuk menghasilkan suatu gerakan yang gesit dan cekatan. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa nonverbal atau dengan gerakan tubuh untuk menyampaikan maksudnya. Yang keenam, mampu mempelajari hal-hal yang membutuhkan kemampuan gerak dan menguasai dengan cepat seperti bersepeda, menari, dan olahraga lainnya. Yang ketujuh, dengan menirukan gerakan tubuh orang lain dengan sangat baik ketika diberi contoh. Dan yang terakhir, dapat mengkoordinasikan anggota tubuhnya dengan baik, misalnya berlari, melompat, dan menari mengikuti irama musik. Selanjutnya ada penerapan kecerdasan kinestetik di TK. Yang pertama yaitu menari. Tarian sangat berguna untuk melatih keseimbangan dan meningkatkannya, menyelaraskan gerak tubuh, serta menguatkan dan melenturkan otot tubuh, terutama pada masa kanak-kanak. Yang kedua, bermain peran. Kecerdasan kinestetik juga dapat berkembang melalui kegiatan drama atau bermain peran, melalui tuntutan untuk berekspresi sesuai peran yang didapatkannya. Yang ketiga, olahraga. Banyaknya kegiatan olahraga yang dapat dilakukan seorang anak seperti berenang, bermain bola, senam, dan lainnya dapat melatih kecerdasan kinestetik serta menjaga kesehatan tubuhnya. Yang keempat, melatih keterampilan fisik. Latihan ini dilakukan antara lain dengan berlari, meloncat, dan berguling atau melakukan senam irama dengan aktivitas.
Lalu ada ciri-ciri anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik, yaitu yang pertama memiliki kebutuhan untuk selalu bergerak dan melakukan aktivitas, yang kedua mempunyai memori fisik yang hebat, ketiga tampak berbakat pada bidang olahraga, menari, dan aktivitas fisik lainnya. Yang keempat, memiliki gerakan yang sangat terkoordinasi dan mempunyai naluri yang bagus tentang gerakan tubuhnya, seperti koordinasi tangan, mata, dan refleks, serta reaksi yang baik. Yang kelima, mereka belajar paling baik melalui aktivitas yang menggunakan tangan. Yang keenam, cepat kehilangan minat terhadap sesuatu hal. Yang ketujuh, kesulitan memahami prosedur atau langkah-langkah dari suatu kegiatan. Dan yang terakhir, yaitu mudah teralihkan oleh lingkungannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.